terkenal dengan tempat jasa pengetikan ini. Lokasinya di Pasar Pramuka Pojok, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Hampir sebagian besar mahasiswa di Jakarta atau bahkan para pegawai negeri dan swasta kerap mampir di tempat ini untuk sekedar menyelesaikan tugas. Mulai dari pengetikan skripsi hingga pengetikan dokumen. Namun pekan lalu, tempat ini digerebek aparat kepolisian daerah Metro Jaya. Sedikitnya 23 karyawan dan pemilik kios di tempat ini diinterogasi satu persatu. Kamu punya kan? Iya, dia buang ini, kamu mau dibuang ini tadi. Kamu buang nanti, kamu jual. Duduk. Penggerbekan ini bukan tanpa alasan. Mereka diduga kuat telah melakukan pelanggaran pemalsuan dokumen. Paris, ready. Ini logo-logo mana ya nih? Ini nih. Mulai dari kartu tanda penduduk, kartu keluarga, buku nikah, buku rekening bank, akta kelahiran, dan ijazah. Dulu lihat apa? Diri kamu, diri. Masih tahu, lampunya mana lampunya? Untuk mencari barang bukti, setiap toko yang dicurigai digeledah oleh polisi dari Subdit Kejahatan dan Kekerasan Polda Metro Jaya ini. Polisi juga sempat meminta penjelasan bagaimana para pelaku memalsukan dokumen. Ini formatnya nih begini doang. Ini begini. KTP kan? Nah nanti kalau untuk masalah KTP-nya kita belangkonya beli. Iya tahu. Belinya di mana? Bukan cuma sejumlah dokumen yang dipalsukan, tempat ini juga menyediakan stempel palsu dari berbagai instansi pemerintah dan universitas. Dinas DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Universitas Borobudur. Itu tak kamu? Oh, bilangnya kamu panjang dan. Iya, udah, jangan. Aduh, kurang ini. Ambil duitmu, ambil. Untuk keperluan penyelidikan, polisi pun mengangkut sejumlah barang bukti seperti dokumen-dokumen negara yang telah dipalsukan, alat scan, mesin printer, serta komputer yang digunakan untuk menunjang pekerjaan melawan hukum ini. Kita melakukan upaya paksa penangkapan terhadap 23 orang terkait dengan kasus-kasus penipuan yang selama ini terjadi. Ada kasus penipuan mama minta pulsa, penipuan lewat SMS, kemudian ada beberapa kasus yang sudah kita tangani. Semuanya itu bermuara kepada tempat ini. Kasus-kasus itu yang mama minta pulsa, mereka membuat data atau rekening palsu
semuanya awal dari sini. Dari 23 orang yang diamankan, polisi akhirnya menetapkan 9 tersangka. Mereka adalah Teddy Hermansyah, pemilik kios jasa pengetikan Samudra Jaya, Nurul Ihsan dan Jaka Lelana alias Jack, pemilik kios jasa pengetikan Rama Komputer, Muhammad Andrianto, pemilik kios jasa pengetikan Java Komputer, Karno, pemilik kios jasa pengetikan bernomor 78D. Selanjutnya, Junaidi HR alias Don, pemilik kios jasa pengetikan John Komputer. Indra Kameswara alias Indra, pemilik kios Indra Printing. Serta Aep Apriyadi, pemilik kios Aep Komputer. Sementara itu, satu tersangka lain berinisial DN hingga saat ini masih diburu. DN merupakan pemasok belangko dokumen atau akta otentik kepada tersangka lainnya. Barang abal-abal ini dipasok DN dengan harga bervariasi antara Rp25.000 hingga Rp200.000 per lembarnya. Biasanya saya bikin ijazah fotokopi, cara kerjanya konsumen datang terus nambah cantum, terus diedit, di scanner, masukin Photoshop, terus diedit sesuai permintaan. Setelah kelar baru dicetak. Inilah barang bukti yang disita Subdit Jatanras Polda Metro Jaya dalam kasus pemalsuan dokumen. Di antaranya kartu tanda penduduk, kartu keluarga, buku nikah, sejumlah buku rekening bank, akta kelahiran dan ijazah. Semua ini abal-abal dan dibuat di Pasar Pramuka Pojok, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat yang digerebek akhir pekan kemarin. Untuk mendapatkan pesanannya, calon pembeli rata-rata menggunakan jasa calo karena para pembuat dokumen palsu ini tidak mau sembarangan menerima konsumen. Apabila ada orang baru, mungkin tidak langsung diterima, sehingga ada tahapannya melalui calo. Yang menarik pada saat kami amankan orang-orang tersebut, ada yang sedang mengajukan KTP palsu, ada yang mengaku mau menduplikatkan sertifikat tanah palsu. Dalam membuat dokumen palsu, ada beberapa tahap yang biasa dilakukan oleh para pelaku. Bahkan, mereka bisa memalsukan logo sebuah universitas atau instansi pemerintah. Jadi ada beberapa tahapan. Misalnya pembuat KTP palsu, data dimasukkan dulu, di-print di kertas kosong, kemudian setelah jadi, printannya itu cocok dengan cetakan yang sudah ditempelkan itu. Untuk mengetahui lebih jauh sepak terjang para pembuat dokumen palsu ini, kami sempat mewawancarai 3 dari 8 tersangka. Menurut pengakuannya, mereka belum terlalu lama menjalani profesinya ini. Berapa lama kerja di sini? Baru 1 tahun. Baru 2 tahun. Ini ada surat pemberian pensiun dari TNI.
dipalsukan. Aib Apriyadi, salah satu tersangka, mengungkapkan ia hanya butuh 1 jam untuk memasukkan identitas kartu tanda penduduk. Dan Aib juga biasa membuat ijazah palsu. Kalau saya cara kerja matraman ngelihat fotokopi KTP Mbak, Mas, untuk untuk orang informasi itu untuk lamar kerja, kemudian umurnya, terus sama aku di fotokopi di edit gitu, di scan, di edit, terus udah gitu di print. Yang lain lagi penghentikan lamaran kerja gitu. Biasanya pemasaran itu langsung ketemu abang-abang? Langsung kadang-kadang nggak sanggup gitu. Biayanya untuk pemesanan itu 50.000 selama berapa lama? 1 jam. Dari kios milik Aib, polisi menyita barang bukti berupa 1 lembar ijazah, surat keterangan hasil ujian nasional, dan 1 lembar fotokopi KTP. Ketiganya atas nama Ari Mariatun. Selain itu, disita pula 1 buah stempel Yayasan Pendidikan Nasional SMK Pancakarya, 1 unit komputer, serta 1 unit mesin printer. Tersangka lain adalah Indra Kameswara. Lelaki ini biasa membuat ijazah, kwitansi, dan invoice palsu. Biasanya saya bikin ijazah fotokopi. Cara kerjanya, konsumen datang terus membawa contoh, terus diedit, di scanner, masukin Photoshop, masuk diedit sesuai permintaan. Setelah kelar baru dicetak printer. Yang biasa abang bikin itu ijazah Sama, tapi fotokopinya. Ya kalau saya sih cuma itu, paling dokumen-dokumen seperti kwitansi, invoice begitu. biasanya pemesannya itu kalangannya siapa aja? Dari karyawan, dari pelajar juga ada. Dan dalam sebulan, tidak banyak dokumen yang dipalsukan oleh Indra. Kali nyetak biayanya berapa? Nggak tentu Mas, kadang 50 sampai 200. Penghasilan juga nggak tentu, kadang sehari ada, kadang nggak ada. Soalnya sebulan itu nggak tentu ada, kadang ada, kadang 1, 2, 3. Dari dalam kios Indra, polisi menyita barang bukti berupa akta kelahiran dan kartu keluarga palsu, 1 bendel belangko kosong akte perkawinan dan perceraian, 1 set komputer, mesin scanner, serta 1 unit mesin printer. Dan kami juga sempat mewawancarai Muhammad Andrianto, pemilik kios Java Komputer yang telah dijadikan tersangka. Dari kios milik Andri disita 1 set komputer, 1 unit printer, 1 unit mesin scanner, 1 unit kutipan akta kelahiran, dan 6 lembar belangko kosong kutipan akta kelahiran. Menurut Andri, sebenarnya usaha yang dijalaninya adalah mencetak undangan, spanduk, dan kop surat. Pembuatan dokumen palsu hanyalah sampingan. Waktu pertama sih main kecetakan, ngejar-ngejar undangan, spanduk, kop surat. Nggak tentu, kalau kadang juga ada, kadang hari ada, kadang juga nggak ada juga. Karena hari satu. Akibat perbuatannya, para tersangka kini harus mendekam di balik jeruji besi penjara. Mereka terancam hukuman kurungan selama 7 tahun. Pasal yang akan kita kenakan 263 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kasubdi 3 Polda Sumut, Bupati Bekaya, Kasat Intel. Untuk meyakinkan korban bang ya? Iya, termasuk nomor handphone penontonnya kan ini dibuat dipakai sama dia buat modus ngaku-ngaku pejabat ini ya.
Tak ada asap jika tak ada api. Mungkin itulah ungkapan yang pas ketika aparat kepolisian daerah Metro Jaya menggerebek tempat jasa pengetikan yang berlokasi di Pasar Pramuka Pojok, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat akhir pekan kemarin. Rupanya lokasi inilah yang jadi pangkal munculnya sejumlah kasus penipuan melalui telepon atau pesan singkat di telepon genggam. Kita melakukan penangkapan terhadap kelompok Makassar, kelompok mama minta pulsa, kelompok mengaku pejabat, undian berhadiah, atau kalau mau transfer silakan ke rekening ini. Nah, semuanya itu uang yang ditransferkan oleh para korban ke rekening yang sudah disiapkan, yang mana rekening itu dibuat menggunakan KTP palsu, ID palsu. Nah, pembuatan ID ini di TKP yang kita amankan kemarin. Dalam kasus ini, kami sempat ikut dalam melakukan penggerebekan di sejumlah tempat. Di antaranya di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Villa ini diduga kuat dijadikan sebagai tempat persembunyian komplotan pelaku penipuan yang mengatasnamakan penegak hukum dan kepala daerah. Dugaan polisi tak meleset. 8 orang yang diduga pelaku penipuan ini langsung diringkus. Villa berlantai 2 ini pun disisir untuk mencari barang bukti. Sampai akhirnya polisi menemukan sebuah buku dan kertas berisi data nama pejabat berikut nomor telepon genggamnya. Kejati Kepri, datanya ada juga, data-data bupati nih. Handphonenya kan ini dibuat dipakai sama dia buat modus ngaku-ngaku pejabat ini kan. Dari dalam villa ini, polisi menyita barang bukti berupa 19 buah telepon genggam berbagai merek, 34 buah kartu ATM dari berbagai bank, 4 buah buku tabungan, serta uang puluhan juta rupiah. Kartu ATM dan buku tabungan ini rupanya dibuat di tempat jasa pengetikan yang berlokasi di Pasar Pramuka Pojok, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Selain itu, polisi juga menyita laptop yang digunakan oleh pelaku untuk mencari data calon korban. Di tempat terpisah, polisi dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya ini juga meringkus satu tersangka lain atas Nasir merupakan pemain lama dalam sindikat penipuan yang mengatasnamakan penegak hukum dan kepala daerah. Polisi terus mengembangkan kasus ini sampai akhirnya muncul satu nama lagi, yaitu pelaku berinisial ES alias AS yang bersembunyi di wilayah Cibeber, Cianjur. Dari dalam rumah, polisi meringkus ES yang saat itu baru bangun tidur. Untuk mencari barang bukti, rumah ini pun digeledah. Polisi akhirnya menemukan sebuah laptop yang di dalamnya berisi histori pesan singkat dan aplikasi SMS Caster. Data ini tentunya cukup kuat untuk dijadikan sebagai barang bukti kejahatan yang telah dilakukan ES. Sebelumnya, Subdit Jatanras juga menyita harta benda milik Effendi, otak pelaku penipuan lewat SMS di wilayah Wajo, Sulawesi Selatan,
Mobil dan sepeda motor mewah ini diduga kuat hasil kejahatan Effendi. Tempat tinggal Effendi juga digeledah untuk mencari barang bukti lainnya. Ya, SMS penipuan mama minta pulsa atau yang lainnya memang kerap meneror kita. Tak jarang, pesan singkat tersebut mampir di telepon genggam kita. Semoga saja polisi bisa terus meringkus para pelaku kejahatan satu ini.